Gue yakin orang-orang itu pasti nggak akan pernah bosan kalau misal ngomongin yang namanya mitologi atau urban legends. Sebagai laki-laki, gue bisa mengkonfirmasi kalau misalkan gue dan teman-teman gue jam 11 malam itu pasti kalau lagi nongkrong ngomongin soal hal ini. Setelah ngomongin soal Big Bang Theory, Nabi, dan masih banyak lain. Dan setelah terakhir kita ngomongin soal topik alien, telur, dan bagaimana manusia katanya udah bisa ketemu sama sentient gitu ya di Antartika. Sekarang kita bakal kembali lagi ngomongin soal mitologi yang berhubungan dengan Loch Ness Monster, Nessie, atau nama ilmiahnya Nessiteras rhombopteryx. Ini menarik banget untuk makhluk urban legends yang masih belum tahu apakah nyata atau enggak. Udah ada nama ilmiahnya, seakan-akan itu binatang yang kita lihat secara sehari-hari. Dan ini dibuat bukan sama YouTuber gitu ya namanya, tapi sama orang yang gak kaleng-kaleng juga gitu, Peter Scott, co-founder dari WWF, NGO terbesar, salah satu NGO terbesar yang mungkin udah pernah lu denger namanya sekarang gitu loh. Dan kita bakal bahas di video ngopi kesempatan kali ini, karena di tanggal 26 September 2025, Eoin O'Fodagain, seorang veteran hunter, pemburu veteran, atau kalau misalnya gue cari tahu ini dia siapa, dia ternyata adalah pegawai rumah sakit gitu ya, menemukan sebuah bukti kalau misalnya Loch Ness itu mungkin ada. Ini videonya, jadi direkam via webcam gitu ya. Beritanya udah dimuat juga sama Daily Mail, dimana dia ketika ngeliat videonya melihat ada semacam anomali di danau Ness itu sendiri, atau Loch Ness, Skotlandia. Dan disinyalir kalau misalnya ini merupakan salah satu bukti dari Loch Ness. Ini ironis banget soalnya berdasarkan bukti-bukti yang mungkin udah pernah lu lihat, kayak misalkan foto ini, dan juga foto ini gitu ya. Banyak dari foto-foto tersebut yang udah dianalisis kalau misalkan ini bukan benar-benar foto dari Loch Ness. Ada yang cuman dibuat-buat, ada yang kualitas fotonya masih belum jelas apakah ini beneran Loch Ness atau cuman sekedar kesimpulan dari orang-orang zaman dulu. Bahkan ada foto yang udah diteliti sama para peneliti yang lain kalau misalnya ini mungkin adalah hewan lain yang lebih masuk akal. Penelitiannya juga gue udah dapat dari Journal of Scientific Exploration dengan judul Empirical Analysis of the Huge Grey Nessie Photograph dari Roland Watson. Lo bisa lihat ini udah percis gitu ya fotonya sama yang ada di internet nih, yang ini. Oke, jadi untuk mengetahui apa itu monster Loch Ness, kita harus terlebih dahulu mencari tahu alasan kenapa orang-orang pada akhirnya ngomongin soal Loch Ness. Jadi ini semua bermula di tahun 1933, di mana banyak banget turis yang lewat di danau Ness gitu ya, atau di Loch Ness, Skotlandia, kalau misalnya mereka melihat penampakan ada monster yang terlihat mirip sama Plesiosaurus. Sebenarnya nggak yang terlalu mirip sama Plesiosaurus, mereka cuma kayak ngelihat, oh ada hewan yang kepalanya tuh menjuntai kayak Brontosaurus gitu loh, tapi di air gitu. Dan gak cuma 1-2 orang doang, tapi banyak banget yang laporin kalau misalkan mereka melihat penampakan yang seperti ini. Oke, I don't know, mungkin karena emang ada satu orang yang lihat, oh ini ada penampakan kayak gini, terus habis itu makin banyak orang-orang tuh yang percaya gitu, sampai pada akhirnya ada yang decrying juga kalau misalnya bahasa internet sekarang, atau coba buat nyari cerita sendiri gitu, buat cerita sendiri kalau misalkan dia juga ngeliat penampakan sampai pada akhirnya diwawancara, dapat duit, dan masih banyak lagi. Kita nggak tahu kenyataannya kayak gimana. Cuman yang jelas, setelah gue cari tahu, ini masih bisa ditelusuri lebih dalam lagi. Pada 1500 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 565 Masehi, ada pemuka agama yang namanya Saint Columba yang sedang menyebarkan agama yang dia anut. Nah, waktu dia coba buat berlayar di danau Ness itu, dia mengklaim melihat dan juga dijegal sama monster yang mirip sekali dengan tikus raksasa ya, pokoknya kayak semacam Loch Ness yang sekarang gitu, tapi secara penggambaran itu masih belum kayak Loch Ness. Terus nah dari situ rumor beredar kalau misalkan ini danau sakral banget, sampai ada isu kalau misalkan Plesiosaurus atau monster purba gitu ya masih tetap tinggal dan juga hidup di danau Ness. Lu kalau misalnya pengen tahu danau ada di mana, itu ada di Skotlandia ya di bagian atas di daerah Fort August gitu nih, bisa lu lihat sendiri danaunya kayak gini. Kalau misalnya memang penasaran banget, lu tinggal langsung cek lewat Google Street View, danaunya sebesar ini. Tapi sebagai perbandingan aja ya, danau Ness ini secara luas permukaan lebih kecil dibandingin Danau Toba di Indonesia. Danau Toba itu punya luas permukaan 1130 km persegi. Coba tebak, Danau Ness itu berapa luas permukaannya? Cuman 56 km persegi. Kedalaman dari Danau Ness itu 230 meter, cukup dalam juga. Tapi Danau Toba itu bisa sampai 505 meter. Dan somehow danau yang lebih kecil dibandingin Danau Toba ini punya mitos kalau misalnya bisa menampung hajat hidup dari monster Loch Ness.
atau dinosaurus Plesiosaurus. Teori yang menguatkan kalau misalkan ini mungkin bisa ngebuat monster sebesar Loch Ness itu hidup gitu ya, karena dekat banget sama lautan di atas Skotlandia. Legenda mengatakan ada gua purba yang bisa menghubungkan antara danau ini dengan lautan di atas Skotlandia. Jadi kalau misalkan Loch Ness pengen nyari makan, dia tinggal pergi ke laut ya, ngambil ikan-ikan yang besar. Dan kalau misalkan emang pengen pulang kampung atau istirahat, dia tinggal balik lagi ke danau ini. Agak sedikit PR gitu ya, tapi itu mungkin yang dipercaya sama sebagian orang-orang yang percaya kalau misalnya Loch Ness itu masih hidup sampai sekarang ya. Cuman kalau misalnya lihat dari luas permukaan, menurut gue lebih sustain Loch Ness monster itu tinggal di Danau Toba karena besar gitu ya luasannya dibandingin sama Danau Ness ini. Intinya di 1500 tahun yang lalu ada pemuka agama yang coba buat nyebarin agama dan dia mengklaim bertemu sama monster. Nah dari situ mungkin pada akhirnya ada spekulasi kalau misalkan itu cuma sekedar dongeng dari orang-orang yang coba ingin menyebarkan agama. Jadi karena emang merasa takut ada monster di situ, makanya orang-orang tuh coba untuk menganut agama yang disebarkan sama Saint Columba gitu. Nah itu asumsi dari beberapa orang-orang di internet. Di 1933 ini makin ramai lagi setelah banyak banget turis, terus orang-orang coba buat ngasih kesaksian kalau mereka melihat penampakan dari Loch Ness itu sendiri. Foto yang paling legendaris adalah foto ini. Nah banyak banget orang-orang di internet berasumsi kalau misalkan foto ini merupakan foto pertama dari penampakan Loch Ness. Padahal foto pertama itu merupakan foto yang ini, buatan Hugh Gray juga di tahun 1933. Nah gara-gara adanya foto ini, orang-orang di zaman tersebut langsung tertarik untuk berlibur ke Skotlandia, terutama ke Danau Ness untuk mencari tahu keberadaan apakah monster tersebut nyata atau enggak. Maka muncullah foto ini. Ini kalau di internet namanya The Sargent Photograph, atau sebuah foto yang dibuat sama ahli bedah, karena yang moto itu katanya dokter bedah yang lagi liburan namanya Robert Wilson. Nah cuman di tahun 1991 ini foto didebunk sama orang sampai pada akhirnya orang-orang tahu jejak digital dari foto ini. Ini ternyata dibuat sama screenwriter juga produser namanya Marmaduke Wetherell yang dia sengaja buat hoax karena udah mencari Loch Ness sebegitu lama saking percayaan sama foto ini sampai pada akhirnya dia mereplika seakan-akan dia berhasil menemukan foto Loch Ness. Dan ini juga banyak banget dibicarakan karena sangat amat mirip sekali dengan Plesiosaurus. Jadi orang-orang dari sini mulai mengira kalau misalnya Loch Ness itu bentuknya mirip dengan dinosaurus purba yang bisa berenang di laut namanya Plesiosaurus. Ini lebih ke Brachiosaurus gitu tapi di air ya. Cuman orang-orang tuh lebih percaya oh ini Plesiosaurus. Nah yang menariknya adalah foto ini. Ini merupakan foto ilmiah pertama yang coba buat mencari tahu keberadaan dari Loch Ness sendiri. Karena yang ngedokumentasiin bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang yang lagi liburan gitu ya, atau bukan orang yang expert di bidangnya. Tapi ini dibuat sama Peter Scott selaku ahli konservasi dan juga jajaran timnya gitu ya di Loch Ness Phenomena Investigation Bureau atau LNPIB. Nah, buat lu semua yang nggak tahu Peter Scott itu siapa? Peter Scott itu merupakan co-founder dari WWF, NGO yang bergerak di bidang lingkungan yang rame banget gitu ya, yang sampai sekarang tuh itu salah satu NGO terkenal. Logonya kalau misalnya lu semua lupa kayak gimana, itu kayak panda, udah kayak taman safari gitu ya. Nah, Peter Scott ini benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk mencari tahu keberadaan apakah Loch Ness itu nyata atau enggak dari tahun 1933 sampai 1970-an gitu. Bahkan punya timnya sendiri, terus habis itu punya orang-orang yang percaya kalau misalkan Loch Ness itu nyata. Nah, foto ini diambil benar-benar berdasarkan teknologi yang advance pada saat itu ya. Jadi bersama ahli zoologis yang lain dia coba buat mencari tahu gitu ya menggunakan kapal radar gitu, terus habis itu moto menggunakan teknologi sonar. Akhirnya dihasilkanlah dokumentasi ilmiah ini. Dari tahun 1933 sampai tahun 2025 berdasarkan banyak banget penelitian yang mengkaji foto ini, akhirnya disimpulkan kalau misalkan foto ini bukan dari Loch Ness Monster. Either itu ini mungkin cuma lumpur gitu ya, atau benda yang tiba-tiba terdeteksi sama foto buatan Peter Scott dan juga rekan-rekannya. Ya, dan Peter Scott juga terbuka akan hasil penelitian dari orang-orang yang coba buat mencari tahu apakah ini legit atau kagak. Tapi narasi awalnya dia berhasil menemukan Loch Ness menggunakan bukti foto yang ini. Ya. Oh ya, by the way, sebelum pada akhir Loch Ness monster viral lagi di tahun 2000-an, ada periode viral kedua di tahun 1970 yang sampai pada akhirnya banyak banget orang-orang yang balik lagi tuh ke Danau Ness untuk mencari tahu keberadaan apakah Loch Ness itu nyata atau kagak. Makanya sekarang Loch Ness itu bukan cuma sekedar mitos doang, tapi udah jadi daya tarik orang-orang untuk pergi ke Danau Ness di Skotlandia. Gitu loh. Jadi difungsikan untuk menjadi daya tarik wisatawan ya agar berlibur ke negara Skotlandia.
Oh ya, terkait nama ilmiahnya yaitu Nesiteras rhombopteryx. Jadi itu diberikan sama Peter Scott sendiri karena dedikasinya dia untuk mencari tahu apakah Loch Ness itu nyata atau kagak, dan nama ilmiah tersebut berasal dari foto ini yang berarti sirip yang seakan-akan seperti diamonds atau berlian. Nah, kalau misalkan informasi terbaru yang berhasil didapatkan sama Eowyn Ovad Hagen ini yang berasal dari webcamnya dia, belum banyak zoologis yang coba buat menanggapi terkait adanya dokumentasi ini. Yang jelas, gue nggak tahu apakah zoologis sudah pada capek gitu sama Loch Ness atau kagak. Dari tahun 1933 sampai tahun 2025 belum ada bukti yang sangat amat nyata kalau misalkan Loch Ness benar-benar muncul ke permukaan gitu loh. Nah, kalau misalkan kesimpulan orang-orang yang coba buat cocokologi antara monster ini sama Plesiosaurus itu gimana bang? Jadi kalau misalkan berdasarkan beberapa keterangan dari zoologis, mustahil kalau misalkan Loch Ness ini itu adalah Plesiosaurus, karena Plesiosaurus nggak bisa dia tuh buat posisi yang nenggak kayak gini gitu loh lehernya. Plesiosaurus kalau misalnya pada akhirnya nenggak itu paling banter gitu ya, nggak bisa sampai 90 derajat, paling 75 atau bahkan 60 derajat gitu loh. Perlu semua yang pernah main Dino Crisis pasti tahu juga lah. Nggak usah jadi zoologis dulu untuk tahu ini gitu loh. Jadi nenggaknya leher, terus abis itu secara umur ya, secara kapan penemuan ini muncul gitu, itu sangat amat tidak masuk akal. Plesiosaurus itu diperkirakan hidup sekitaran puluhan juta tahun yang lalu, sedangkan Loch Ness itu muncul di sekitaran 1500 tahunan yang lalu. Ada asumsi kalau misalnya ini dari Plesiosaurus yang beku di daerah Skotlandia terus habis itu akhirnya mencair gara-gara pemanasan global, tetap nggak masuk akal juga gitu. Cuman gue masih menghormati untuk kalian semua yang masih percaya kalau misalnya Loch Ness itu ada, karena seru kalau misalnya pada akhirnya mitologi itu bener-bener muncul gitu ya. Nggak ada yang tahu gitu, tiba-tiba di tahun 2033 perayaan 100 tahunan Loch Ness gitu, beneran tuh, what's up bro, I'm here. Kan bikin gempar satu dunia gitu kalau misalnya pada akhirnya beneran muncul. Ya by the way, kalau misalnya cek di internet masih banyak juga orang-orang yang ngeberitain tentang Loch Ness, kayak misalnya di BBC sendiri gitu udah ada berita terbaru di tanggal 7 Oktober 2025 dengan judul You Cannot Kill a Legend with Science, The Century Long Search for the Loch Ness Monster. Cuman intinya itu aja, mungkin sedikit research singkat terkait adanya Loch Ness yang udah gue coba buat kumpulin. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat share. Oke, hype-nya juga jangan lupa gue minta. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.